Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai mata kuliah pendidikan rekreasi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Syukri, NIM 19310420098, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, kelas G angkatan 2019. Dengan judul olahraga, rekreasi, dan pariwisata. Yang pertama, olahraga rekreasi. Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmani dan rohani seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan, atau pertandingan, dan kegiatan jasmani yang insentif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Sedangkan olahraga rekreasi ialah olahraga yang mengarah kepada aktivitas gerak yang bertujuan untuk kesenangan dan kegembiraan. Biasanya kita dapat menemukan olahraga rekreasi di tempat-tempat wisata. Jenisnya juga semakin bervariasi dari mulai yang berpetualangan sampai dengan yang ekstrem. Adapun menurut sejarah olahraga di Indonesia, rekreasi merupakan olahraga yang baru muncul. Aktivitas rekreasi dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu rekreasi aktif secara fisik dan pasif secara fisik. Biasanya digunakan sebagai pengisi waktu luang oleh sebagian orang. Olahraga rekreasi dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja, dan dengan kegiatan apa saja. Jenis-jenis olahraga. Yang pertama, pariwisata. Konsep pariwisata mengandung kata kunci perjalanan atau tour yang dilakukan seseorang yang meloncong demi kesenangan untuk sementara waktu, bukan untuk menetap atau bekerja. Rekreasi pariwisata bisa menjadi alternatif untuk dilaksanakan pada waktu senggang atau luang, mengingat banyak sekali potensi wisata yang ada di Indonesia. Olahraga yang dapat dilakukan untuk rekreasi meliputi olahraga tradisional dan modern. Olahraga tradisional yang dilakukan pada waktu luang adalah sebagai berikut: tarik tambang, kejar-kejaran, bekiak, lomba balapan karung, lomba balap kelereng, potong, dan lain-lain. Jenis-jenis olahraga rekreasi. Permainan merupakan salah satu kegiatan rekreasi yang dilakukan untuk tujuan bersenang-senang. Hobi adalah melakukan kegiatan yang disukai dengan tujuan untuk menyenangkan diri sendiri. Banyak orang melakukan hobi mereka ketika mempunyai waktu luang. Beberapa orang mempunyai hobi pergi ke daerah yang mempunyai pemandangan hijau, banyak pohon yang rindang, suasana yang nyaman seperti sawah, ladang, perbukitan, ataupun kebun. Tujuan olahraga rekreasi. Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa waktu yang ideal untuk melakukan olahraga rekreasi adalah pada waktu luang. Karena olahraga rekreasi merupakan sarana pemanfaatan waktu luang, maka dapat disimpulkan tujuan dari olahraga rekreasi diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pengisi waktu luang. 2. Sarana untuk melepaskan rasa lelah akibat rutinitas. 3. Memperoleh kesenangan. 4. Sosialisasi. Adapun penjelasan bisa Anda baca pada PowerPoint berikut. Yang kedua itu pariwisata. Pariwisata mempunyai dua sifat, yaitu umum dan teknis. Bersifat umum, pariwisata diartikan keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan. Bersifat teknis berarti rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri atau negara lain. Kegiatan tersebut dengan menggunakan kemudahan, jasa, dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pemerintah dan atau masyarakat agar dapat memenuhi keinginan wisatawan. Adapun Anda bisa baca Matthewson dan Wall mengatakan bahwa pariwisata mencakup 3 elemen utama, yaitu A. Dynamic element, yaitu travel ke suatu
destinasi wisata. 2. Aesthetic element, singgah di daerah tujuan. 3. Conscience element, akibat dari dua hal di atas, khususnya terhadap masyarakat lokal, yang meliputi dampak ekonomi, sosial, dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah perjalanan keluar daerah yang dilakukan oleh seseorang untuk beragam kegiatan dengan tujuan rekreasi. Sumber daya pariwisata. Sumber daya diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber daya pariwisata terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya, sumber daya pariwisata minat khususnya. Sumber daya alam. Menurut Dynamic dan Weber, sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata alam adalah: 1. Keajaiban dan keindahan alam atau topografi. 2. Keberagaman flora. 3. Keberagaman fauna. 4. Kehidupan satwa liar. 5. Vegetasi alam. 6. Ekosistem yang belum berterjamah manusia. 7. Rekreasi perairan, danau, sungai, air terjun atau pantai. 8. Lintas alam, trekking, rafting, dan lain-lain. 9. Objek megalitik. 10. Suhu dan kelembapan yang nyaman. 11. Curah hujan yang normal, dan lainnya sebagainya. Sumber daya alam. Mungkin bisa dibaca penjelasan ini. Sumber daya alam. Yang pertama, lokasi geografis. 2. Iklim dan cuaca. 3. Topografi dan landforce. 4. Surface material. 5. Air. 6. Vegetasi. 7. Fauna. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam yang dapat menunjang pariwisata adalah sumber daya alam yang dimiliki lokasi geografis yang baik, iklim dan cuaca yang mendukung, letak topografi yang unik, air, vegetasi, flora, dan fauna yang menarik untuk dikelola menjadi daerah wisatawan. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia diakui sebagai salah satu komponen vital dalam pembangunan pariwisata. Hampir setiap tahap dan elemen pariwisata memerlukan sumber daya manusia untuk menggerakkannya. Berkaitan dengan sumber daya manusia dalam pariwisata, Metzner memberikan gambaran atas berbagai peluang karir dalam industri pariwisata yang bermanfaat dan digerakkan oleh sumber daya manusia, seperti di bidang transportasi, akomodasi, pelayanan makanan dan minuman, shopping, traveling, dan sebagainya. Secara garis besar, karir yang ditekuni di sektor pariwisata adalah sebagai berikut. Maskapai penerbangan. Kedua, bus companies. 3. Cruise companies. 4. railroad. 5. rental car. 6. hotel, motel, resort. 7. traveling. 8. tour companies. Adapun sumber daya budaya, salah satu hal yang menyebabkan seseorang untuk melakukan pariwisata adalah ingin melihat atau mengetahui kehidupan dan budaya orang lain di belahan dunia, serta keinginan untuk mempelajari budaya orang lain. Menurut IGD Pinata dan Aiketut Surya Diarta, sumber daya budaya yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata diantaranya adalah sebagai berikut. Sumber daya budaya, bangunan bersejarah, situs monumen, museum, galeri seni, situs budaya kuno, dan sebagainya. Kedua, seni dan patung komputer, arsitek, tekstur, pusat kerajinan tangan dan seni, pusat desain, studio artis, industri film, dan penertiban sebagainya. Seni pertunjukan drama, senraris, lagu daerah, dan lain-lain. Sumber daya pariwisata minat khususnya. Pariwisata dengan minat khusus diperkirakan dengan menjadi tren perkembangan pariwisata ke depan, sebab calon wisatawan telah menginginkan jenis pariwisata yang fokus, yang mampu mengetahui kebutuhan spesifik wisatawan. Beberapa jenis-jenis sumber daya pariwisata minat khususnya yang bisa dijadikan atraksi wisata dapat diklarifikasi sebagai berikut. 1. Active adventure, petualangan aktif, para jumping, trekking, off-road adventure, mountain climbing. 2. Sport, basketball, car racing, Olympiad Games, soccer. 3. Hobi, Enchant Beer Festival, Carve Tour, Gambling, Videography Tour.
Dampak dari pariwisatawan. 1. Dampak positif pariwisataan bagi ekonomi. Pendapatan dari penurunan fatul asing menyehatkan neraca perdagangan luar negeri. Pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata, penyerapan tenaga kerja. 2. Dampak negatif pariwisata bagi ekonomi. Ketergantungan terlalu besar pada wisatawan, timbulnya biaya-biaya tambahan lain bagi perekonomian setempat, meningkatkan angka inflasi dan meroketnya harga tanah. 3. Dampak kerusakan terhadap lingkungan. Tekanan terhadap sumber daya alam, perusahaan habitat, kehidupan liar, polusi, dan pencernaan limbah lainnya. Peranan olahraga rekreasi dan pariwisata dalam kehidupan. Olahraga rekreasi dan pariwisata berperan penting dalam kehidupan manusia. Olahraga rekreasi berperan pada pemanfaatan waktu luang sehingga manusia bisa tetap berproduktif dalam waktu luangnya. Olahraga rekreasi juga sebagai sarana untuk melepaskan rasa lelah akibat rutinitas. Melakukan olahraga rekreasi juga dapat memperoleh kesenangan melalui olahraga. Selain itu, olahraga rekreasi berperan penting dalam sosialisasi masyarakat karena dalam pelaksanaannya manusia berinteraksi satu sama lain. Sekian dan terima kasih. Apabila ada ucapan yang salah mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.